Ger, Habib Qasim Maulid sapi. Ente siap besok? 100 juta. Selaman. Selaman sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Pilih, mau yang sapi 7 apa 100 juta? Hah? 100 juta. Fatihah. Mau ngasih berapa? Mau ngasih berapa? 100.000. Satu orang berdiri kumpulin. Satu orang berdiri. Abdurrahman. Habib Soleh mau ngasih berapa? 200. Pak Suara mau ngasih berapa? Hah? 200.000. Pak Suara 200. Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Kita sebenarnya ingin menyelamatkan bangsa kita. PWI ini benar-benar menyelamatkan bangsa, terutama para muhibbin itu jangan sampai terkuras pada para habaib. Karena apa? Rata-rata habaib nggak kerja. Tapi bagaimana bisa dapat uang besar? Di antara salah satu tadi ya, dipirit dulu, nanti mobil itu yang diincar yang mana, yang diminta. Itu sudah gaya lama itu. Terus menikah 2000 supaya kita ini benar-benar apa itu ada kerja real. Bagaimana kita melangkah itu untuk pendekatan, misalnya ya PWI tingkat provinsi, sowan yang ini bah. Jawa Tengah ya nanti Jawa Timur tak masuki. Jadi nanti kalau di dalam YouTube itu sudah ada detik-detik apa itu kalau PBN itu diam saja itu apakah terjadi muktamar luar biasa kan gitu. Tapi kita itu tidak menginginkan semacam itu, tapi kita ingin sebagai ayah kita itu benar-benar peduli pada anaknya, sehingga masalah apa itu basul masail masalah nasab ini bisa benar-benar terwujud sehingga kita nanti bisa duduk bersama. Ba'ala dikumpulkan perwakilan sini dari Wali Songo kumpulkan, dari Laskar kumpulkan, perwakilan semuanya ada tawar penawar. Sekarang satu misalnya PWI harus menjaga jangan sampai ada gerakan yang sifatnya apa itu fisik, kemudian apa itu, tapi ini yang kemudian mediatornya PV. Nanti Mbak Alani, oh kurang ajar. Anak buahku kudu saya itu. Jadi Taufik Sekar. Lasekar. Taufik Asgab itu benar-benar dia tahu bahwa apa itu kejahatan-kejahatan para habaib itu semacam itu harus dihentikan. Sehingga kita itu nggak repot. Cuma kumpul semacam ini, sok Indonesia semuanya gerak. Ini kan membuat repot kita gara-gara kelakuannya habaib yang kurang ajar. Dan itu anehnya sekali para muhibbin kok yo do mantuk-mantuk. Ene wong ping 100 sewengi ping 70 kok yo do mantuk-mantuk. Sakit greget gitu ya wong iki ya. Apa kena apa? Masya Allah, terus menikah Dewan Sewu. Apakah harus terjadi muktamar luar biasa? Apakah terjadi gontongan? Apakah terjadi yaitu musyawarah dengan tawar menara mufakat? Ini menjadi pemikiran kita bersama, terutama tokoh-tokoh. Bagaimana PBN itu benar-benar bisa menjadi mediator. Kalau nggak bisa ya, ayo kiai-kiai sepuh kumpul. Kalau PBN itu nggak mau ya kita minta para tokoh-tokoh nasional itu untuk mengumpulkan, kumpulkan, jadi keluarga besar Wali Songo kumpulkan untuk saling tawar-menawar bahwa kamu itu benar-benar bukan durian Rasul, harus hak.
Jangan ngotot merasa durian Nabi. Karena memang Balawi kalau tidak dilawan, semakin kemaki semakin belelek. Salah satu contoh yaitu di pondoknya Habib ternyata ada muhibbin datang ke tempat saya laporan bahwa setiap bulan itu terus dikejar dari setor. Bukan beli tanah. Jadi harus bayar. Saya masih punya hutang 800 juta untuk tanah sana masih belum terbayar. Lainnya kurang ajar. Ini benar-benar bangsa Indonesia ini dimiskinkan. Jadi itu sudah termasuk apa itu teori nasional. Jadi bagaimana muhibbin itu miskin semua. Terus juragan pitik Babang, saya tahu persis tenaganya yang disuruh nyari uang karena diserai oleh Habib pada saat kalau kamu harus cari uang 1 miliar. Sehingga benar-benar sopirnya Bambang lari ke Surabaya ke Jakarta nagai itu karena target itu harus tercukupi sampai 1 miliar untuk muktamar apa itu. Nah ini kan berarti kurang ajarnya luar biasa. 1 miliar harus wujud untuk memenuhi target sampai sopir lego karo buruwe rabi bayar karo buruwe peliter aja mak karo kabeh duit kuek kabeh itu sopir ya yang bicara sopir ayam ke Surabaya nyopir itu benar-benar saya itu merasa benci sekali dengan perilaku mereka. Apalagi pemalsu kuburan. Ini kenapa orang-orang kita diam saja nggak memasukkan ke ranah hukum? Ini mestinya kan harus sudah masuk ranah hukum karena apa? Yang bisa dimasuk ranah ya pemalsuan kuburan itu. Pemalsu kuburan itu kan sudah melanggar hukum. Kenapa orang-orang kita diam saja? Apakah tidak bisa dimasukkan ke ranah hukum? Apakah takut? Nah, ini kan kita itu hanya melihat begitu. Dan kenapa kita mestinya kan harus depel. PBI ini mari kita depel ke Gus Mus bagi Mustafa Bisri, depel ke Pak Marzuki Mustafa. Karena apa? Ada sinyal-sinyal kalau PBN itu diam terus. Ini benar-benar fitnah. Dan bahkan Mbah Miftahul Ahyar mengatakan saya difitnah. Padahal dia diri yang fitnah. Jadi repot ya. Nah ini bagaimana tidak ada tabayun. Dan mestinya nanti Gus Mus, Pak Marzuki dan sebagainya itu tokoh-tokoh kita itu tabayun dengan PBNU. Ayo PBNU tidak bagaimana ini anak-anak ini akan perang. Jangan dibiarkan kan nanti terjadi konflik horizontal kan yang hancur itu NU semua. Muhibbin NU, kita NU. Wali Songo NU. Kasihan yang orang-orang yang alim nanti kalau jadi korban. Karena sasarannya mesti tokoh-tokoh kiai-kiai yang diancam. Dan kita minta PWI ini ada yaitu suatu gerakan bagaimana pesantren-pesantren itu jangan ngundang habaib manas-manasi PWI. Manas-manasi. Coba kalau kita lihat di tempatnya Pak Kiai Adina, padahal ikut di tempatnya Pak Kiai Nawawi. Tapi ngundangnya Habib Rifki. Ada spanduk tadi saya lewat itu, ya Allah, Kiai Adina jejer kalau Habib Rifki difoto Senen Kliwon. Nah ini namanya apa? Berarti muhibbin atau pengasuh pondok itu takut sedikit umatnya yang datang.
Kalau ada Habibnya kan banyak orang bawa bendera datang. Goyang bendera ya Nabi salam alaika. Temannya Mas Hamid undang Habib, saya diajak bojo saya, anak saya mbok tindak tenggene anu Mas Hamid Prasuti ya. Karena ada mundang kopi. Dan Habib itu hebat, kalau dengan kiai ini malah keidit. Tapi dengan kita orang-orang kecil jangan deh, kan bingung deh. Mas Habib itu dapat uang dari Robito Alawiyah 200 juta, lagi gontor lagi untuk pondoknya. Tapi yang jadi korban muhibbinya harus hak. Jangan ngotot merasa duriah Nabi. Bagaimanapun kalau kamu mengaku duriah Nabi tapi tingkahmu semangat itu berarti batal total.